pilih yang mana? Mid-drive dengan duduk pada BB, kita sebut dengan mid-drive 1, ataukah kita memilih mid-drive dengan duduk pada frame-nya atau mid-drive tipe yang kedua yang terbaru? Mana yang lebih cocok? Kita akan simak lebih lengkap di episode ini. Yuk, saksikan. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini kita akan membahas motor penggerak untuk e-bike, yaitu motor mid-drive. Mesin penggerak yang berada di tengah di sepeda, biasanya pada bagian bottom bracket atau BB. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yo, check it out episode mid-drive di EVholic. Nah, di tangan saya ini ada dua jenis mid-drive motor untuk e-bike ya. Yang satu bisa terlihat bahwa di sini ada as untuk bottom bracketnya, sementara yang satu lagi mesinnya sudah jadi satu dengan bottom bracket. Kita akan membahas kedua jenis mid-drive ini, dan kita akan lihat perbedaannya apa dan untuk apa, kenapa orang memilih mid-drive seperti ini ataupun juga yang ini gitu ya. Mid-drive yang jenis pertama ini adalah mid-drive yang biasanya adalah untuk konversi dari sepeda biasa menjadi sepeda elektrik atau e-bike. Nah, ini contohnya adalah mesin yang sudah terpasang tipe mid-drive seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bottom bracketnya sudah terisi dengan mesin mid-drive tersebut. Tipe mid-drive yang kedua ini adalah mid-drive yang sudah jadi satu dengan frame-nya. Karena kita melihat di sini bahwa bottom bracketnya ini ada pada bagian di mesin tersebut. Dan biasanya ini ada holder untuk menahan mesin tersebut di bagian frame. Jadi mesin tersebut masuk ke dalam bagian frame seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini ada contoh sepeda dengan menggunakan mesin mid-drive yang kita lihat bahwa plate-nya ini sudah menjadi satu dengan frame sepeda, sehingga tipe mesin mid-drive seperti ini biasanya adalah include di dalam frame sepeda. Kita akan lihat lebih dekat ya untuk mesin mid-drive yang dia duduk di bottom bracket sepeda. Nah, umumnya mid-drive seperti ini biasanya digunakan pada sepeda-sepeda yang konvensional tapi ingin dirubah menjadi sepeda elektrik atau sepeda e-bike ya. Penempatannya cukup sederhana dengan membuka bottom bracket sepeda aslinya, kemudian tinggal memasukkan mesin tersebut di bottom bracket dan dikunci lagi ya. Tipe seperti ini biasanya menggunakan pedal assist, yaitu dengan menggerakkan pedal maka magnet di sini akan berputar, kemudian dia akan terdeteksi oleh sensor di dalam mesin tersebut sehingga kemudian mesin ini akan berputar. Motor penggerak ini dia akan menggerakkan crank, jadi kita putar saja di sini. Jadi motor penggeraknya akan memutarkan crank, dia akan berputar untuk kemudian memutarkan roda lewat rantainya. Ini yang disebut dengan sistem mid-drive. Tipe mid-drive yang seperti ini sebetulnya kita pernah mereview ya, dan ini dipasangkan di sepeda cargo bike. Kalau buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana pemasangannya, kemudian juga bagaimana fungsi dari mid-drive tersebut di cargo bike-nya, bisa dicek di episode kita tentang cargo bike yang menggunakan mesin mid-drive ini. Ataupun juga ya, kita ada episode juga yang menggunakan mid-drive ini untuk nanjak-nanjak. Ada dua episode. Yang pertama yaitu episode nanjak ke Puncelut Bandung ya, Puncak Ciumbulit.
Kemudian yang kedua adalah ke KM0 Sentul. Nah, buat teman-teman yang mau cek bagaimana mesin mid-drive tersebut in action, silakan cek di video kita terdahulu ya. Fungsi sistem dari mid-drive ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi kita akan lihat langsung pada tipe mid-drive yang kedua. Di sebelah sana, saya akan ambil dulu ya. Sepeda ini menggunakan sistem mid-drive tipe kedua ya. Kalau kita lihat di sini, mesin tersebut duduknya di frame dari sepeda. Jadi ini berbeda dengan tipe yang pertama. Nah, biasanya frame sepeda ini sudah dibuat oleh pabrikan tersendiri, artinya pabrikan yang khusus membuat mesin mid-drive tersebut. Contohnya beberapa brand yang sudah terkenal seperti Specialized, ada juga Polygon yang menggunakan sistem mid-drive seperti ini ya, dan termasuk juga United. Namun kita akan membahas lebih jelas tentang mesinnya ya. Seandainya teman-teman mempunyai sepeda kemudian ingin dirubah mesin mid-drive seperti ini, maka harus mengorbankan frame sepeda tersebut dipotong ya. Karena kita lihat di sini, ini adalah plate-nya untuk holder dari mesin tersebut. Kita lihat di sini bahwa sepeda kita pada bagian bottom bracket-nya akan dipotong kemudian dilas pada plate tersebut. Nah, kalau seandainya teman-teman ya memang sudah berniat ingin merubah sepedanya menjadi sistem mid-drive yang seperti ini, bisa datang ke Bike and Butt ya. Ini salah satu contohnya sepeda dari Bike and Butt yang sudah dirubah ya dengan menggunakan sistem mid-drive motor yang menggunakan plate seperti ini gitu ya. Nah, Bike and Butt ini sudah cukup banyak dan cukup sering lah ya merubah atau memodifikasi ini, jadi bisa terpercaya dan memang sudah cukup lama eksis juga Bike and Butt dari tahun 2014. Memang spesialnya adalah di e-bike atau electric bike dan baterai lithium. Perbedaan mendasar antara sistem mid-drive yang pertama tadi dengan sistem mid-drive yang kedua ini adalah sistem mid-drive ini dia tidak menggunakan pedal assist sensor namun menggunakan torque sensor. Apa itu torque sensor? Yaitu dia dianalyze kemudian juga dilihat seberapa besar torsi ketika menginjak pedal kemudian ditransfer kepada elektrik. Jadi artinya semakin kita menekan pedal lebih keras maka power atau elektriknya akan menjadi lebih besar wattage-nya. Jadi kalau secara natural bersepeda dengan menggunakan mid-drive seperti ini akan sangat nyaman karena kita akan seperti mimik dengan bersepeda pada umumnya tanpa menggunakan elektrik. Namun mendapat bantuan elektrik. Jadi kalau kita terbiasa goes, maka kita akan dapat satu tekanan, maka mesinnya dia bergerak berputar. Tapi kalau kita semakin santai, maka mesinnya berputar menjadi lebih kecil. Sistem mid-drive seperti ini umumnya adalah jadi satu dengan frame yang menggunakan baterai internal. Walaupun ada juga yang tidak menggunakan baterai internal. Tapi hampir rata-rata dari pabrikan sepeda e-bike yang menggunakan mesin ini biasanya menggunakan baterai internal. Ini adalah contoh frame dari Bike and Butt. Maka kita akan lihat baterainya ada di dalam frame tersebut. Ini saya coba buka ya. Saya tunjukkan. Nah, ini adalah baterai yang digunakan untuk mesin mid-drive tersebut yang berada di dalam frame. Baterai yang digunakan untuk mesin mid-drive dari Bike and Butt ini bisa bekerja pada 3 voltase, yaitu 24 volt, 36 volt, maupun 48 volt ya. Jadi kita bisa menggunakan pilihan antara baterai 24 volt, 36 volt, atau 48 volt. Untuk menghidupkan mesin sepeda ini, maka kita lihat pada bagian baterainya. Saya putar aja seperti ini ya. Di sini ada tombol untuk on dan off-nya pada baterai. Kemudian
dari baterai tersebut juga akan terhubung dengan controller yang berada di dalam mesin ini. Maka controllernya rapi ya, ada di dalam, tidak di luar. Kemudian dari controller mengeluarkan kabel sampai pada panel untuk display, di mana di panel display ini ada tombol switch on dan off. Panel display ini sebetulnya bentuknya ada beragam ya, ada yang kecil, kemudian ada yang model horizontal, ada kemudian model vertikal, besar, dan seterusnya. Itu adalah option-option untuk panel displaynya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah menggunakan display yang kecil. Saya lebih nyaman dengan yang kecil karena hanya informasi yang dibutuhkan saja yang tampil. Jadi ini saya coba tekan ya on-off-nya ya. Maka kita lihat di sini informasi yang ada yaitu baterai bar pada bagian atas, kemudian speed level di bagian kanan atas, kemudian kecepatan atau speedometer di sepeda tersebut pada bagian bawah dengan angka yang cukup besar. Untuk merubah displaynya cukup menekan tombol power ini sekali, maka berubah menjadi trip. Kita akan lihat di sini adalah berapa trip yang dilakukan setiap kita menyalakan dari motor atau engine-nya tersebut ya. Kemudian kalau kita tekan lagi maka berubah menjadi odometer ya. Kalau kita klik lagi maka dia akan lapse time-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk mesin tersebut hidup ya. Jadi dengan display yang kecil ini informasinya adalah cukup padat dan hanya informasi yang dibutuhkan yang tampil. Ini makanya saya suka dengan LCD panel yang kecil seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada tombol min dan plus, ini sebetulnya adalah bisa juga untuk mengatur speed level ya. Kalau di sini adalah speed levelnya 1, ditekan menjadi 2, kemudian 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini maksimum di speed level 5. Kemudian kita lihat ya di sebelah kanannya ini ada throttle dan ini khusus. Biasanya mesin mid-drive yang seperti ini tidak berikut dengan throttle atau jarang yang ada throttle. Ini karena requirement misalkan untuk di Eropa gitu ya, bahwa mesin e-bike itu hanya boleh digoes tanpa throttle. Tapi karena di Indonesia peraturannya belum ada klasifikasi atau kategorinya, maka di sini disertakan antara torque sensor dan juga throttle. Kalau ini tombol untuk powernya kita hidupkan, kemudian throttle-nya langsung kita tekan seperti ini, maka mesin penggeraknya tidak hidup. Ini karena dia menggunakan torque sensor. Artinya dibutuhkan torque terlebih dahulu untuk menghidupkan mesin tersebut. Jadi kalau seandainya ini kita sudah bergerak, berputar dengan ada torque-nya, baru kemudian kita tekan throttle-nya, maka bisa nyala atau hidup mesinnya. Dengan demikian, model seperti torque sensor ini benar-benar mimik daripada kita seperti goes seperti biasa ya, dengan menggunakan sepeda manual. Karena kita harus menekan pedal dengan keras, kalau tidak maka mesinnya tidak bisa hidup. Nah, semakin kita menekan pedal lebih keras, maka power yang keluar pun akan menjadi semakin besar. Mesin ini dari Bike and Bud ini mempunyai torsi cukup besar, yaitu maksimum sampai 120 Nm. Tapi bahwa rasanya jarang kita bisa mendapatkan torsi maksimum tersebut karena kemampuan pedal kita tidak bisa juga besar. Biasanya ini sangat membantu ya, terutama kalau ditanjakan. Karena kalau ditanjakan kita pasti akan menekan pedal lebih keras, maka power keluar lebih banyak. Dengan sistem seperti ini, maka mesin sangat efisien. Artinya jarak tempuh bisa menjadi lebih jauh karena hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu di mana torsi kita besar baru mesin hidup. Nah, dengan konfigurasi baterai 36 volt, kemudian ini menggunakan sekitar 12 ampere hour, maka mesin ini bisa menempuh sampai 60 km atau lebih gitu ya. Cukup efisien dibandingkan kalau kita menggunakan mesin mid-drive biasa ataupun juga mesin hub motor gitu ya. Karena biasanya kalau mesin mid-drive biasa atau hub motor dengan konfigurasi
12Ah 36 volt hanya bisa menempuh kurang lebih 40 km. Jadi ini jarak tempuhnya lebih jauh ya, karena memang sistemnya lebih efisien. Sementara untuk kecepatan, ini tentunya berbeda dengan sistem mid-drive yang pertama tadi. Kalau sistem mid-drive yang pertama tadi, itu bisa sudden react, artinya ketika orang menekan throttle sekuat-kuatnya, maka mesin keluar powernya juga besar gitu ya. Namun dengan sistem torque sensor seperti ini tidak bisa, maka kecepatan maksimum akan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan sistem mid-drive yang pertama. Kalau sistem mid-drive yang seperti ini, maksimum kecepatan adalah sangat tergantung dari seberapa kuat kita menekan pedal. Kalau saya hanya bisa sekitar 35 km per jam sampai 40 km per jam maksimum gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain ada juga yang bisa lebih kencang. Berkaitan dengan kecepatan ya, maka sistem mid-drive ini sangat berpengaruh dengan gear sistem yang dipakai. Semakin besar gear depan, maka torsinya akan menjadi lebih besar, tapi kita akan lebih berat untuk menggoesnya gitu ya. Sementara kebalikan, kalau gear depannya kita gunakan kecil, maka lebih ringan kita menggoes. Demikian juga berarti power yang keluar dari engine-nya atau dari mesinnya juga kecil. Demikian juga sama dengan gear belakang komposisi yang kita gunakan. Semakin kecil gear kita gunakan, maka otomatis powernya akan menjadi lebih besar. Sementara kalau gear yang kita gunakan menjadi semakin besar atau ke atas, maka power yang keluar dari mesin akan menjadi lebih kecil. Crank yang digunakan pada mid-drive ini kita lihat di sini adalah flat ya, rata, sehingga kita bisa menggunakan crank yang umum beredar untuk sepeda. Ini kalau nggak salah PCD-nya adalah sekitar 104 ya ini ya. Jadi artinya kita bisa menggunakan yang umum untuk MTB biasanya kalau PCD ini. Nah, berbeda dengan sistem yang mid-drive yang pertama, dia ada seperti mangkok atau masuk dulu offset ya ke dalam, sehingga cranknya tidak bisa kita dapatkan di tempat-tempat umum atau tempat-tempat toko-toko sepeda, harus khusus dari mesinnya. Memang beberapa produk dia mengeluarkan besaran tooth yang berbeda ya. Kalau nggak salah ini menggunakan 42 tooth, kemudian bisa ada opsional untuk sampai 46 tooth. Nah, saya rasa penjelasannya nggak perlu terlalu mendetail ya. Kita akan coba saja bagaimana rasanya menggunakan sistem mid-drive seperti ini ya. Ini kita akan coba di sekitar sini dulu, kemudian nanti mungkin akan keluar ya. Yuk, saya coba ya. Ini saya coba nyalakan. Saya menggunakan celana panjang, jadi harus naikkan celana dulu supaya tidak terkena oli. Walaupun itu ada penutupnya ya. Nah, kesan pertama ya, begitu hanya putar sekali ini aja, maka kita tidak merasakan mesin tersebut menyentak. Kenapa? Karena sekali lagi, ini adalah torque sensor, maka kita sangat tergantung dengan seberapa besar menekan pedal tersebut. Tadi kita udah coba sebentar ya, putar-putar di sini. Kita akan lanjutkan coba menjadi lebih jauh di tempatnya, kita cari ya, di tempat di dalam mungkin. Yuk. Oke, ini kita coba ya. Ini memang jalanan datar. Tapi kalau pertama saya goes nih, ini kerasa banget tidak menyentak ya, jadi smooth. Nah, saya kalau semakin kencang atau menekan pedal, maka otomatis dia makin kencang nih. Sekarang ada di 21 km per jam. Nah, ini kalau saya goes santai, maka dia menjadi santai lagi. Ini sekitar 13 km per jam, 14 km per jam ya. Jadi kerasa mengikuti irama dari tekanan pedal kita nih. Ya, saya kencang nih pedalnya nih. Wih, makin kencang, udah 25 nih, 25 km per jam, 26, 27. Wah, jadi bener nih ya, bahwa mimicking dari bersepeda seperti pada umumnya. Jadi kita kalau mau goes santai seperti ini, maka dia juga kecepatannya santai aja nih.
cuman 14 km per jam, 13 km per jam. Jadi kerasa banget bahwa ini seperti kita bersepeda biasa, namun ada bantuan dari motor. Jadi nggak capek. Beda kalau kita menggunakan pedal assist ya. Asal pedal kita muter itu langsung full power tuh. Jadi langsung kenceng. Kita nggak kayak nge-goes deh gitu ya. Seperti goes di turunan lah. Kalau orang bilang apa goes kosong gitu ya. Ini harus kita tes di tanjakan. Nanti di episode yang lain ya, kita akan coba di tanjakan-tanjakan ya, yang lebih seru lah, lebih jauh lah, untuk kita tes seberapa besar kemampuan dari mid-drive torque sensor ini ya. Oke, saya sudah mencoba ya tadi putar-putar, rasanya menggunakan mesin mid-drive yang tipe kedua ini. Memang masih berada di jalanan datar. Kita akan coba lagi lebih lengkapnya mungkin di tempat lain yang menanjak pada episode yang berbeda ya. Namun secara ringkas saya bisa katakan bahwa mesin mid-drive yang tipe kedua ini sangat berbeda dengan mesin mid-drive tipe yang pertama. Pertanyaannya adalah kapan atau untuk apa sih kita menggunakan mid-drive tipe kedua dibandingkan tipe mid-drive yang pertama? Kalau seandainya teman-teman suka dengan kecepatan, maka pilihlah mid-drive yang tipe pertama. Karena dia adalah sudden react ya. Jadi begitu ditekan throttle ataupun juga begitu di pedalnya berputar, maka otomatis dia mengeluarkan powernya full keluar ya. Sementara pada tipe mid-drive yang kedua ini tidak demikian. Amat sangat tergantung dari tekanan pedal kita. Sehingga kalau saya lebih mementingkan rasa bersepeda, maka saya akan memilih tipe mid-drive yang kedua. Maka dari itu biasanya tipe mid-drive yang kedua ini memang sudah dibuat khusus oleh pabrikan sepeda. Karena memang rasanya mirip dengan bersepeda biasa, namun kita mendapatkan bantuan elektrik. Mid-drive tipe yang pertama ini karena menggunakan pedal assist, maka kita tidak seperti menggoes biasa. Seperti kita menggoes pada turunan, artinya tidak ada tekanan sama sekali. Dia langsung meluncur dengan cepat gitu ya. Makanya feel atau rasa bersepedanya dengan menggunakan sistem mid-drive ini kurang. Kalau seandainya teman-teman sudah mempunyai sepeda dan ingin mengkonversi menjadi sepeda listrik, maka pilihlah mid-drive tipe pertama. Namun seandainya teman-teman memang memilih khusus frame untuk e-bike-nya, maka pilihlah mid-drive yang kedua karena frame-nya sudah menjadi satu dengan dudukan atau plate dari mid-drive. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah punya sepeda dan berniat ingin merubah menjadi mid-drive tipe yang kedua, maka bisa datang ke Bike and Butt untuk dimodifikasi. Artinya frame tersebut dipotong dan dilas plate-nya. Gimana menurut teman-teman nih? Lebih suka yang mana? Kalau memang punya komentar yang lain, silahkan deh komentar di bawah ini ya. Dan yang belum subscribe terlebih dahulu. Karena Anda akan dapat banyak informasi nih dari EVholic, terutama tentang kendaraan listrik. Dan see you next time di episode yang berbeda.